Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan stambuk A111211140. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang sudah saya rangkum ke dalam PPT. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu pendidikan seumur hidup. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Nah, karakteristik dan faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oke, ke materi selanjutnya. Menguraikan hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Untuk dapat menjelaskan fungsi ini, hubungan sekolah dengan masyarakat harus selalu baik. Dengan demikian, terdapat kerjasama serta situasi saling membantu antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Prinsip dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu, yang pertama adalah ada integrity, yang kedua continuity, yang ketiga simplicity, yang keempat converge, yang kelima constructiveness, dan yang terakhir ada adaptability. Oke, ke materi berikutnya. Menganalisis pendidikan dan pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik yang berupa gedung, jembatan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mazhab-mazhab pendidikan. Mazhab-mazhab pendidikan dibagi ke beberapa aliran. Yang pertama itu ada aliran empiris. Aliran empiris bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan simulasi eksternal dalam pengembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini bertolak dari Lentzian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termaksud faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran ini bertolak dari J.J. Russell berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Dan yang keempat ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Ia berpendapat seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Oke, kita ke materi selanjutnya. Permasalahan pendidikan. Masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah masalah pemerataan, masalah mutu atau kualitas, masalah efektivitas dan relevansi, dan yang terakhir adalah masalah efisiensi. Faktor pendukung masalah pendidikan. Ada 5 faktor yang saya ketahui. Yang pertama itu adalah faktor iptek, yang kedua pertambahan penduduk, ketiga meningkatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, yang keempat menurunnya kualitas pendidikan, yang kelima kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Materi selanjutnya yaitu upaya pembangunan pendidikan nasional. Nah, jenis upaya pembangunan pendidikan. Pembaruan landasan yuridis, pembangunan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga kependidikan. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan nasional dilakukan melalui lembaga pendidikan, baik dengan bentuk sekolah maupun dalam bentuk belajar. Jalur pendidikan yang menyelenggarakan
Susdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta perluasan dan kedalaman bahan pengajar. Jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis pendidikan, program pendidikan yang termasuk jalur terdiri atas pendidikan umum atau SD, SMP, SMA, pendidikan kejuruan, STM, SMTM, SMIP, SMEA, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Baik, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.